Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, sadar akan adanya penghakiman Tuhan. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami hendak mengisi kehidupan ini di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa dan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus pasal 5 ayat 10 demikian. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali saja, lalu mati dan tamatlah cerita kehidupan tentang dirinya. Karena itu ada orang berprinsip, selagi masih hidup, mari kita bersenang-senang dan melakukan apa saja yang kita mau. Sekilas pandangan tentang kehidupan seperti itu benar adanya. Memang manusia hanya bisa hidup sekali dalam melintasi ruang dan waktu selama ia ada di dalam dunia ini. Dan setelah itu, kematian akan menghentikan sejarah hidupnya dalam interaksi dengan orang lain yang masih ada. Tetapi saya mau menegaskan kebenaran yang hakiki, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru menjadi awal dari kehidupan yang sesungguhnya dalam kekekalan. Kekekalan dalam penderitaan yang disebut neraka, dan kekekalan dalam kehidupan yang disebut sorga. Ya, sebagai orang beriman, kita harus sadar bahwa sesudah kematian itu ada kenyataan baru yang akan terjadi dan berlaku bagi setiap orang, yakni penghakiman. Dan itulah yang diberitakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan Anda harus tahu bahwa apapun yang diperbuat manusia selama menjalani hidup di dunia melintasi ruang dan waktu, pada saatnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan takhta pengadilan Allah. Dan saya mengamini apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes melalui penglihatan di Pulau Patmos, sebagaimana yang dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 demikian. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Penglihatan ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua orang, termasuk anak-anak Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan kehidupan selama waktu dan masa yang diberikan Tuhan di dalam dunia ini. Kita tidak boleh mengisi kehidupan kita dengan segala perbuatan yang kotor dan mencemarkan. Justru kita harus memiliki prinsip hidup yang benar untuk mengisi kehidupan dengan berbagai kebajikan. Dan lebih daripada itu, selama kita hidup, janganlah kita melalaikan kehidupan dalam penyembahan. Seperti yang disampaikan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan dan menyadarkan kita semua bahwa hidup ini sungguh teramat singkat, tak lebih dari sebuah persinggahan sementara. Jika hidup ini terlalu singkat, maka Rasul Paulus menyampaikan pesannya, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupannya ini, baik ataupun jahat. Karena itu, waktu yang terbatas ini
mari kita pergunakan sebaik mungkin dengan perkara-perkara kebajikan dan juga memelihara kehidupan iman yang benar di dalam Kristus, dan hal itu akan menjadi bekal untuk mempersiapkan diri sebelum kematian menjemput. Karena itu, saya hendak tegaskan hal ini kepada Anda. Percaya bahwa penghakiman akhir itu ada, akan menuntun Anda untuk mengelola kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya orang yang tidak percaya yang akan melacurkan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan daging dan mengantar dirinya kepada penghancuran yang kekal. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.